Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Nah, kembali lagi di channel kami di Strong Scouting TV. Kali ini channel kami ini telah membuat konten baru, ya. Dimana konten baru ini dinamakan yaitu caper. Nah, apa itu caper? Caper itu adalah kepanjangan, ya, dari cerita perkemahan. Dimana untuk konten caper kali ini diawali oleh cerita perkemahan pribadi saya sendiri, ya, yaitu di waktu sekolah dasar ataupun ketika itu saat itu saya sekolah di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, apa sih pengalamannya tentang cerita perkemahan bagian pertama ini? Selamat menyaksikan. Ya, baik, kita langsung ke ceritanya, di mana cerita perkemahan pertama di kepramukaan saya ini sekitaran tahun 99 2000, saya lupa lagi karena pada saat itu saya duduk di kelas 3 MI, ya, dimana pada saat itu saya masih sekolah di MI Al Inayah. Jadi kalau misalkan dengan MI itu setara dengan SD gitu ya. Nah, pada awalnya saya tidak termasuk dari peserta perkemahan tersebut, ya. Entah, nggak tahu kenapa tiba-tiba pada selang berapa minggu kemudian saya ditunjuk menjadi salah satu peserta perkemahan tersebut. Nah, untuk sekilas info, di mana perkemahan ini dilaksanakan yaitu perkemahan gabungan se-MI gitu ya, se-MI tingkat Kecamatan Comas pada saat itu, di mana pada saat itu Kecamatan Comas belum terpecah menjadi dua. Kalau sekarang yaitu terpecah menjadi dua, jadi ada Kecamatan Comas, kemudian terpecah ada lagi yaitu Kecamatan Taman Sari. Nah, jadi pada saat itu kegiatan perkemahan gabungan MI tingkat kecamatan itu banyak sekali gitu pesertanya. Nah, jadi singkat cerita, ketika pas saat terpilih menjadi peserta, kemudian saya mempersiapkan diri, ya, dari segala sesuatu yang akan istilahnya persiapan untuk perkemahan selama 3 hari 2 malam ini. Karena pada saat itu pergab ataupun perkemahan gabungan dilaksanakan 3 hari 2 malam, dari hari Jumat sampai hari Minggu. Nah, kemudian langsung saja ke intinya, pada pas saat hari pelaksanaan yaitu pada hari Jumat paginya kita kumpul dulu di sekolahan, ya. Jumat paginya dikumpul dulu di sekolahan untuk persiapan apa saja yang harus disiapkan nanti ketika di perkemahan, ya. Jadi sebelumnya udah dikasih tugas nih, misalkan saya membawa apa, tapi saya waktu itu saya tidak membawa peralatan apa-apa, cuman hanya pakaian saja. Saya lupa ya apa kebagian tugas saya itu, saya lupa. Soalnya kan saya waktu itu menjadi peserta, kalau nggak salah menggantikan salah seorang anggota yang sakit kayak gitu. Jadi saya kebagian tidak membawa peralatan masak apapun lah gitu ya. Jadi enggak. Nah, semuanya dipersiapkan di sekolahan, baik peralatan masak, peralatan berkemah seperti tenda, patok, tongkat dan sebagainya. Itu Jumat pagi, kemudian pada jam sekitar yang 10 pagi, kemudian anggota disuruh pulang dulu, ya, disuruh pulang dulu, nanti datang lagi pas saat sudah selesai sholat Jumat. Nah,
karena kebetulan kan pas pelaksanaan mau berangkat atau hari Jumat. Nah pada hari pas saat selesai sholat Jumat, kemudian saya mempersiapkan diri lagi, cek lagi peralatan yang harus dibawa, jadi takutnya ada ketinggalan kayak gitu. Udah selesai pengecekan, kemudian langsung berangkat ke sekolah, dan di sekolah sudah banyak kakak-kakak kelas yang sudah bersiap-siap kayak gitu. Kebetulan pada saat itu saya anggota paling termuda, anggota paling termuda di regu itu, di regu dari MI Alinaya ini, di mana di MI Alinaya ini menurunkan 4 regu, 2 regu putra, 2 regu putri. Nah, saya kebagian waktu itu regu pertama. Setelah beres-beres, setelah pengecekan ulang, kemudian kita berangkat dari sekolah ke area perkemahan, di mana area perkemahan ini dekat, jadi kita eh, menuju area perkemahan ini hanya berjalan kaki saja kayak gitu. Ya kurang lebih 15 menitan lah menuju ke tempat area perkemahan, karena tidak jauh gitu dari sekolah ke tempat perkemahan. Nah setelah sampai di area perkemahan, ternyata sudah banyak peserta yang datang, sudah mendirikan tenda dan sebagainya. Setelah memasuki area perkemahan, kemudian kami melapor ke panitia, ataupun istilahnya daftar ulang dulu, ya daftar ulang. Setelah beres daftar ulang, baru ya mencari lokasi yang sudah ditentukan oleh panitia, dan setelah ketemu langsung mendirikan tenda. Ya, mungkin ya kalau untuk mendirikan tenda mesti untuk tenda pramuka yang zaman dulu itu ya benar-benar tenda pramuka yang seperti rumah kayak gitu kan ya, ada tiang penyangga, kemudian tali-tali dan sebagainya. Mungkin kalau saat ini kebanyakan untuk pramuka menggunakan dum, ya, jadi langsung jadi gitu ya istilahnya, jadi cepatlah gitu ya mendirikannya. Nah kemudian setelah selesai mendirikan tenda, kemudian kita merapikan barang-barang ataupun peralatan, baik peralatan masak, kemudian peralatan untuk tempat tidur dan lain sebagainya kita dipersiapkan. Dan tak lupa setelah selesai mendirikan tenda, kami membuat parit ya di sekitar wilayah tenda kita. Gunanya untuk apa? Yaitu takutnya nanti kalau ketika hujan tidak kebanjiran lah gitu ya, minimal untuk tidak terlalu banjir nanti di area tempat tidur kita. Nah setelah beres membuat parit, ya waktu itu paritnya nggak terlalu dalam ya karena kelihatannya cuacanya cerah gitu ya, udah kita membuat parit yang tidak terlalu dalam. Nah setelah beres membuat parit, istirahat, kemudian ada pemanggilan nih, ada pemanggilan untuk ketua regu untuk menghadap ke tenda panitia ataupun tenda utama. Pada waktu itu ketua regu saya kebetulan lagi kondisi kondisi kesehatannya kurang fit nih, karena mungkin kelelahan kali ya, kelelahan. Kemudian kakak kelas saya menyuruh saya untuk menggantikan, ya untuk menggantikan sementara. Di situ saya menolak ya, menolaknya bukannya apa-apa ya, karena saya sendiri sadar diri lah gitu ya, sadar diri bahwasan saya ini adalah masih kelas 3 gitu ya, kelas 3 SD ataupun 3 MI kayak gitu. Jadi saya menolak dari perintah ketua regu ya, karena pada saat itu saya juga belum tahu apa-apa gitu ya, padahal kan cuma mendengarkan saja gitu, intinya mendengarkan saja informasi yang disampaikan oleh panitia. Kan kita nggak tahu ya, pada saat itu pemikiran saya takut gitu ya, atau takut nggak mau gitu, ya udah cari yang lain aja lah gitu kan ya. Pas ditanya ke yang lain ternyata nggak bisa. Dengan secara terpaksa ketua regu dengan apa ya, kelihatannya sih lelah gitu ya, kurang fit itu, jadi bangun dia memaksakan diri untuk kumpul ya. Sebelumnya saya mohon maaf aja nih kepada ketua regu
saya pada waktu itu ya, karena saya sendiri saya kurang tahu gitu ya, belum tahu apa-apa. Saya masih ingat ketua regu saya itu namanya Kak Ade. Dia kalau nggak salah waktu itu kelas 6, ya kelas 6, saya kelas 3, jauh kan ya. Nah, setelah ketua regu kumpul, kemudian ketua regu balik lagi ke tenda dan menginformasikan kepada seluruh anggotanya. Ternyata yang disampaikan oleh panitia itu untuk sebentar lagi persiapan untuk apa, upacara upacara pembukaan gitu ya, upacara pembukaan perkemahan gabungan. Ya saya lupa tahunnya tahun berapa, sekitaran 99 2000 itu. Nah, selesai informasi, kemudian ada pembagian jadwal piket ya. Jadwal piket kebetulan hari pertama itu saya kebagian piket siang gitu ya, jadi saya tidak mengikuti upacara pembukaan. Nah, setelah udah informasi semuanya, upacara pembukaan udah mulai, saya di tenda merapikan yang belum dituntaskan yang tadi ya gitu ya, kemudian membersihkan area tenda juga, takutnya ada sampah kemudian diambil, dan merapikan peralatan ataupun perlengkapan seperti masak dan sebagainya. Nah, selesai upacara pembukaan, kemudian kami mengambil air gitu ya, mengambil air untuk memasak ya, memasak untuk nanti makan sore hari kayak gitu. Nah, selesai upacara pembukaan itu tidak ada kegiatan lagi setelahnya, kalau nggak salah itu sampai asar ya, sampai asar sampai maghrib juga. Kalau nggak salah itu diisi dengan permainan ya, permainan pramuka untuk hari pertama. Nah, seperti biasalah untuk permainan pramuka pasti gitu ya, banyak sekali gitu, ada yang nyanyi-nyanyi, yel-yel, kemudian game kepramukaan dan lain sebagainya. Wah, pada pas ingat saat itu gamenya, saya masih ingat ketika itu yang ampar-ampar pisang gitu ya. Jadi benda secara berantai gitu ya, kasih ke teman. Nah, pas saat peluit berbunyi itu kena saya gitu kan ya, saya langsung suruh maju, dan pada saat itu juga saya bingung mau ngapain ya. Dan ternyata ketika ditanya mau apa ataupun ini, silakan bebas saja, mau nyanyi mau apa silakan. Ternyata pada saat itu saya ngambil nyanyi saja yang mudah. Gitu. Udah beres, permainan selesai sampai jam 5 sore, kemudian disuruh kembali lagi ke tenda masing-masing untuk persiapan istirahat sholat maghrib dan sholat maghrib. Nah, di situ kami langsung ke tenda, kemudian persiapan, kemudian masak ya, dan lain sebagainya ya. Sampailah tiba persiapan sholat maghrib. Kita sholat maghrib di area perkemahan di lapangan, semuanya pada kumpul. Nah, sholat maghrib berjamaah di lapangan. Setelah beres ada kultum sebentar. Nah, pas saat kultum itu ada sedikit angin, kemudian mau turun hujan nih, gerimis. Pas itu kalau nggak salah gerimis. Kemudian peserta semuanya disuruh bubar dan masuk ke tendanya masing-masing. Nah, setelah masuk ke tendanya masing-masing, bener tuh hujan lebat banget, lebat sekali ya, deras lah gitu ya, deras sekali sampai-sampai yang yang waktu itu sih alhamdulillahnya nggak ada petir gitu ya, nggak ada petir, jadi cuman angin sama hujan yang deras. Di saat hujan ditambah angin, tenda kan ini ya apa ya, bergoyang gitu ya. Nah, pada saat itu posisi saya di ujung, dan ada teman atau kakak kelas saya juga sama di ujung sana. Kan tenda pramuka ada 2 pintu ya, depan sama belakang. Nah, pada saat itu saya disuruh untuk memegang
tongkat ataupun penyangga tenda, jadi supaya nggak rubuh lah gitu di bawah angin ketika hujan itu, ya. Sambil memegang yang kuat, ya. Ketua regu saya juga menghimbau kepada anggotanya, ya, sambil ini sih, sambil menunggu hujan ataupun angin itu, silakan bersolawat kita bareng-bareng, solawat bareng-bareng, berdoa bareng-bareng, jadi supaya diberikan keselamatan tuh pada saat itu dan tidak terjadi apa-apa. Nah, ya, yang lucunya ketika saya megang tenda, ya, penyangga tenda ataupun tongkat, kan kebetulan saya di ujung, ya, di ujung, eh, arah keluar itu terbuka gitu kan, ya, jadi nggak tertutup ini gitu ya, kalau di situ yang bukan sleting tuh tenda saya, jadi hanya di di tektok gitu ya, tak kayak gitu. Jadi kelihatan tuh di ujung, di tenda sebelah sana saya lihat ada yang lari-lari gitu kan, yang telah dia tidak memakai baju, tapi ke bawahnya pakai ini doang, dalam doang, ya nama juga pasti kecil kali, jadi gak malu lah gitu. Ya udah, saya nyangkanya itu orang apa bukan gitu ya, tapi pas diperhatiin kok dia bawa cangkul gitu kan, dia bawa cangkul, dia bikin parit tuh pada saat hujan gede gitu. Wah, itu itu ya anak gitu ya, saya lupa itu, gak tahu peserta yang mana tuh pada saat itu. Dia hujan-hujanan bikin parit. Lah, ngapain bikin parit kan, yang tadi sore kemana ya gitu kan, dia pas saat hujan baru dia bikin parit. Ya, sebenarnya pada saat hujan juga, tenda kami juga kebanjiran. Pada saat itu kesalahan dari kami itu bikin paritnya nggak dalam gitu, nggak terlalu dalam, ya. Jadi air hujan juga masih bisa masuk gitu ke area tenda kami. Jadi alas tidur itu semuanya pada basah, ya. Jadi pada saat itu posisi, ya udahlah, daripada ini kita jongkok aja supaya nggak terlalu basah badan atau baju kita ataupun celana kita, sambil sambil tetap kita megang. Tiba-tiba dari luar ada yang salam, ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas saat dibuka ternyata alhamdulillah guru dari MI Alinaya yang datang. Saya masih ingat namanya, yaitu Pak Kosim. Pas saat itu datang ke tenda kami. Alhamdulillah tuh kita pada dimana pada saat itu khawatir ataupun panik, ya, dengan keadaan cuaca kayak gitu, datang guru, pendamping, mendampingi kita sampai selesai lah gitu pas saat turun hujan itu. Nah, ketika ada guru datang, ya alhamdulillah kita merasa tenang gitu kan, ya, merasa tenang, jadi tidak ada rasa panik lagi. Namun tiba-tiba, karena posisi regu, ya, posisi tenda, regu yang saya yang pertama di depan, regu yang kedua putar di belakang. Saya mendengar dari regu yang kedua yang di belakang itu ada yang berteriak gitu. Berteriaknya, woi, si ini kena perah orai. Lah, maksudnya perah orai itu kita bisa, ya, bisa ular gitu ya, bisa ular. Nah, pas saat ngedengar itu semuanya pada bingung, pasal panik kembali gitu ya, panik kembali. Wah, apa bener ini ada ular, apa ada ular gitu ya. Kita semuanya pada panik tuh, kita berjaga-jaga aja, takutnya beneran gitu kan, ular gitu ya masuk gitu ya. Nah, kita rasa panik, rasa khawatir bercampur, jadi ya, terus aja kita saling menjaga gitu, takutnya bener gitu, ular beneran gitu kan, ya. Ya, di situ kepanikan terjadi. Nah, alhamdulillah hujan udah reda, sedikit reda, itu sekitar jam 9-an, ya, jam 9 malam, hujan udah reda. Nah, setelah reda kita keluar tenda, kita cek lagi posisi tendanya, takutnya ada yang terbuka patoknya atau sebagainya, kita rapihin kembali tuh tendanya. Setelah selesai ngerapihin tenda, kemudian karena tadi penasaran apakah benar atau enggak, nah, kita datang nih ke tenda yang kedua yang di belakang tuh posisinya, nanya gitu kan, benar gak ini tadi ada ular gitu kan.
semuanya pada ketawa gitu aja, pada ketawa lah kok ketawa sih gitu aja. Ternyata pas diceritain, maaf itu tadi salah, bukan bukan kena bisa ular gitu kan, bisa kena ular. Ya emang kenapa, kan saya saling ini ya menanyakannya kenapa. Pas ditanya, pas dijawab, dia salah satu dari regu yang kedua, ternyata ada anggotanya yang kena apa ya, penyakit bisul lah gitu, tahu lah ya penyakit bisul lah. Pada saat itu penyakit bisulnya pecah tuh. Nah, pecah gitu. Nah, disangkanya apa ya, nanah itu bekas dari bisa ular. Ternyata pas saat ditanya dia jawab jujur, bisul saya kenik itu pecah. Langsung kan pas saat itu ketawa tuh, semuanya tuh pada ketawa tuh ya. Aduh, yang mana tadi khawatir bener kalau misalkan takutnya bener-bener kena kena apa, kena bisa ular kan, jadi takut lah gitu kan ya. Nah, selesai setelah diceritakan kebenarannya, kemudian kita untuk antisipasi untuk jaga-jaga, kita kembali lagi nih, walaupun kita udah naburin garam di sekitaran tenda waktu sore, kita taburin lagi kan tadi hujan takutnya ke bawah gitu kan ya, kita taburin lagi. Itu juga nggak tahu apakah benar atau enggak, padahal kan mitosnya nggak tahu, katanya sih nggak mempan gitu ya, karena apa, garam ya kayak gitu. Nah, beres selesai karena apa, lokasi tenda, area tenda kita kebanjiran, alas tidur basah, kita kemudian diolah ya, dikeringkan dengan seadanya gitu ya, baju yang kotor lalu dibersihin, jadi supaya tidak terlalu inilah, terlalu basah, walaupun kita tidur dalam keadaan alas tikar yang nggak kering banget gitu ya, nggak kering gitu, basah basah. Tapi alhamdulillahnya pada saat itu kita tidur pulas gitu. Nggak tahu yang lain, tapi saya alhamdulillah waktu itu tidur pulas ya. Nah, malam pertama itu dengan kejadian itu, kemudian paginya bangun sekitar jam setengah lima, sholat subuh berjamaah, ada kultum, kemudian persiapan untuk olahraga gembira. Nah, setelah beres kegiatan olahraga gembira, di sini nggak ada terjadi apa-apa, kita have fun aja, senang aja. Ada persiapan untuk sarapan. Nah, di sini kita sarapannya seadanya, kita beli aja untuk sarapan. Untuk makan kita rencana sih siang gitu ya, makan nasi ataupun ini kita siang. Yang paginya kita cari sarapan. Nah, untuk cari sarapan pas saat pagi, kebetulan kan yang dagang ada saudara tuh, ada saudara, alhamdulillah tuh. Jadi ketika pas di ini mau beli, nggak usah ya. Alhamdulillah tuh saudara tuh masih, kalau nggak salah tuh waktu itu apa ya, kayak jagung itu, ya jagung yang di, saya lupa lagi tuh ya, jagungnya saja, biji jagungnya tadi itu yang di ini ya. Alhamdulillah tuh kan ya, jadi kenyang tuh paginya, jadi tidak mengeluarkan uang juga gitu, alhamdulillah. Selesai sarapan, kegiatan berlangsung lagi ataupun berjalan lagi. Pada saat itu kebetulan saya kebagian piket pagi ya, piket regu gitu ya, piket regu pagi dari jam 6 sampai siang jam 12. Seperti biasa aktivitas piket ya pastilah yang lainnya gitu ya, kalau misalkan ada peralatan yang nggak rapi, dirapihin kembali. Peralatan yang apa, yang acak-acakan ini, kebetulan tikar yang basah semalam kemudian saya jemur. Seperti itu kegiatan ketika piket saya. Dan kalau misalnya ada sampah-sampah yang berserakan, dipungut kayak gitu, dibersihin kembali. Selesai kegiatan piket saya udah selesai jam 12. Kemudian sholat zuhur kita di masjid, tidak di lapangan. Nah, setelah sholat zuhur ada kegiatan lagi. Pas saat itu ada kegiatan olahraga, di mana kegiatan olahraga ini adalah kegiatan pertandingan sepak bola. Nah, di situ saya kebagian menjadi pemain sepak bola tim dari MIA Inaya.
Kebetulan saya posisi itu sebagai penjaga gawang, karena udah tahu gitu ya teman-teman ataupun kakak kelas saya, biasanya saya itu menjadi penjaga gawang gitu. Kalau misalkan di kampung main bola ataupun ini pasti saya kebagian penjaga gawang. Nah, pertandingan dimulai, kalau nggak salah hanya satu permainan kita kalah. Ya, pada satu satu permainan kita kalah karena tidak seimbang gitu ya, tidak seimbang juga sih kalau nggak salah pada saat itu kita tidak seimbang. Ya kita kiper saya gitu kan posisi masih kelas kelas 3 SD. Kelas itu usianya sekitar 9-10 tahun, saya lupa lagi. Nah, jadi nangkap bola kurang cepat gitu, kalah dengan yang ini, walaupun kita kalah dalam keadaan kalau nggak salah adu penalti. Ya, kita kalah adu penalti karena kan itu permainannya jadi cuma satu kali gitu, satu kali pertandingan. Kalau yang menang jadi langsung main lagi, main yang dengan yang menang gitu. Itu kebetulan saya pertandingan, dalam satu pertandingan kita kalah dalam adu penalti. Nah, selesai kegiatan pertandingan sepak bola, kemudian kita langsung istirahat, makan, dan saat jam 4, jam setengah 4 sholat asar, sholat asar udah beres. Kemudian sekitar jam 4-an kita kumpul lagi di lapangan. Nah, dikumpul lagi di lapangan seperti biasa itu ada game lagi, permainan pramuka. Nah, di situ saya udah tahu nih sistemnya kayak gimana. Jadi ketika pas saat itu saya mundur. Ya, jadi tidak ikut tuh, saya gak ikut permainan tuh. Jadi hari kedua gak ikut permainan pramuka. Nah, beres selesai permainan pramuka sampai jam 5 sore lewat kalau nggak salah. Setelah beres permainan, kemudian panitia um, menyuruh peserta perkemahan untuk membubarkan dan masuk ke tendanya masing-masing untuk persiapan sholat maghrib. Nah, di sini untuk di hari kedua ini sholat maghrib sama, kalau sholat maghrib berjamaah di lapangan semuanya pada kumpul dan cuacanya alhamdulillah cerah gitu ya, tidak terjadi hujan lagi. Jadi hujannya cuma di malam pertama saja. Alhamdulillah jadi selesai sampai isya tuh sholat berjamaahnya. Setelah beres maghrib sholat isya langsung ke tendanya masing-masing, disuruh ke tendanya masing-masing dan diinformasikan kembali untuk mempersiapkan peserta untuk kegiatan selanjutnya, yaitu perlombaan MTQ sama lomba ajian tuh kalau nggak salah pada saat itu. Pada saat itu Alunaya ada perwakilannya, ya ada perwakilannya untuk mengikuti lomba tersebut. Nah, beres selesai mengikuti perlombaan sampai sekitar jam 8 malam ya, jam 8 malaman saya lupa lagi. Beres selesai, kemudian ada informasi lagi bahwasanya ada kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan api unggun. Kegiatan inilah yang ditunggu-tunggu ataupun yang momen yang paling ditunggu-tunggu oleh anggota pramuka pada saat malam terakhir, ya, yaitu kegiatan api unggun. Ya. Setelah dikumpulkan anggota pramuka ataupun peserta perkemahan semuanya pada kumpul di lapangan membuat lingkaran besar. Nah, sebelum ada penyalaan pasti teman-teman juga pada tahu ada kegiatan ataupun ritual penyalaan api unggun ataupun upacara penyalaan api unggun, ya seperti pengucapan dasar dharma dan lain sebagainya. Nah, setelah beres upacara ada dilanjutkan dengan kegiatan atraksi, di mana kegiatan atraksi ini banyak sekali peserta dari MI yang lain yang menampilkan kayak gitu. Ada yang menampilkan tarian, ada yang nyanyi, ada yang sulap kalau nggak salah pada saat itu. Nah, ketika pas tiba waktunya pemanggilan dari perwakilan MI Alinayah nih, yang paling lucu. Ketika pemanggilan dari MI Alinayah, yang regu putra, semuanya kan ada dua regu ya, kebetulan berdampingan gitu ya, berdekatan. Ketika pemanggilan dari MI Alinayah,
semuanya pada mundur. Ya, yang Regu Putra tuh pada mundur semua, pada mundur, malah saling apa ya, saling sikut lah gitu, maju maju ayo maju maju ya gitu, semuanya pada mundur tuh. Nah, beberapa menit kemudian dari Regu Putri alhamdulillah tuh pada maju ya, kita pun Regu yang putra alhamdulillah diseneng nih, jadi cuman jadi tim Hore saja kayak gitu ya, misalnya untuk menyemangati saja untuk yang Regu Putri untuk tampil. Kalau nggak salah pada saat itu Regu Putrinya menampilkan yel-yel ya. Nah, udah selesai acara puncaknya, yang paling seru itu adalah ketika panitia ketika panitia menampilkan pertunjukan komedi. Itu yang paling benar-benar terhibur semuanya peserta perkemahan ya. Yang paling lucunya yaitu ketika kakak-kakaknya pas keluar aja kita udah pada ketawa, karena kenapa, karakternya yang membuat kita tertawa. Ada yang menjadi anak kecil, kemudian ada yang menjadi istilahnya kakak pembina ini kan laki-laki, dia berpakaian perempuan, di make upin segala macam, pada lucu semua ya, pada ketawa ya, beres ya. Setelah selesai pertunjukan komedinya ataupun penampilan komedi dari kakak-kakak panitianya selesai, kemudian yang terakhir ditutup dengan menyanyikan lagu nasional. Pada saat itu lagu syukur. Setelah selesai lagu syukur, kemudian panitia menginformasikan kembali harus ke tendanya, kepada peserta ke tendanya masing-masing, dan tidak boleh ada yang keluar tenda. Nah, di situ ada ketegasan tuh pada saat itu. Untuk malam terakhir ini, apabila ada yang keluar dari tenda peserta, maka akan dikenai hukuman pada saat itu. Kita kan pada takut tuh, yang namanya kecil lah gitu ya, takut gitu ya. Kalau misalkan ketahuan keluar dari tenda, nanti langsung di ini gitu, dimarahin ataupun kena sanksi. Nah, pas saat itu kebetulan di regu kami ya pada lapar tuh, mau masak bingung gitu ya, mau masak takut ketahuan ya kan, ya kayak gitu. Nah, kebetulan kan sorenya itu saya dapat kiriman bekal juga, semuanya juga sama, regu peserta teman-teman satu regu saya juga. Nah, dari orang tua saya. Nah, di situ ini momen yang paling saya sangat menyedihkan, ketika itu di hari kedua itu sorenya saya dijenguk oleh orang tua. Karena bukannya apa-apa, pada saat itu juga hari pertama kita senang, kita tidak memikirkan ada yang di rumah tuh pada saat itu. Namun pas hari kedua ketika datang orang tua saya menjenguk, disitulah timbul nangis, pengen nangis tapi ditahan, jadi sedih lah gitu ya, sedih sedih terharu kayak gimana sih gitu ya, sedih banget gitu ketika datang orang tua saya menjenguk. Ketika itu ibu saya datang memberikan masalah bekal ya, bekal makan, kalau saya itu nasi nasi bekal gitu ya. Nah, disitulah rasa apa ya, rasa haru, rasa sedih mulai itu pas saat itu tuh. Namun saya juga berpikir lagi, di sini saya masih belum selesai gitu ya, tugas saya belum selesai lah gitu ya, belum selesai, mau tak mau harus diselesaikan. Setelah orang tua saya beres selesai pulang, jadi kembali lagi tuh seperti biasa kayak gitu. Nah, setelah bekalnya itu kan ya, bekal kita makan tuh bareng-bareng semuanya. Ada yang kan nggak ada yang bawa, ataupun ada yang apa ya, saya nggak ada yang nggak dijenguk lah gitu sama orang tuanya, kita makan bareng-bareng aja gitu ya. Kalau misalkan ada yang lapar nih, kita makan bareng-bareng. Nah, setelah makan beres selesai, kita langsung tidur. Alhamdulillah waktu itu pulas banget, karena capek mungkin ya, kecapean dari pagi sampai sore kita kegiatan full, udah sampai malamnya kan ya. Nah, langsung tidur full pulas. Bangun waktu itu kita agak kesiangan ya, agak kesiangan. Itu tuh jam 5 pagi, jam 5 subuh
sedangkan peserta lain udah pada selesai tuh sholat subuh tuh, pada saat itu udah selesai, kita baru bangun. Ya kan, langsung lah kita bergegas sholat subuh, kita ngambil di masjid aja karena kan tidak memungkinkan di lapangan. Selesai sholat subuh, aktivitas kembali seperti biasa. eh, Waktu itu kalau saya nggak ada kultum tuh, jadi mungkin kecapean ataupun gimana, nggak ada kultum, jadi langsung aja persiapan olahraga gembira. Pada saat itu ada olahraga gembira, kemudian setelah itu selesai olahraga gembira, dilanjutkan dengan persiapan untuk sarapan kembali. Saat ini untuk hari kedua, hari terakhir, apa, ada mau kegiatan jalan ya, karena diinformasikan bahwasanya kegiatan terakhir itu di jadwal adalah weekend ataupun perjalanan per pos itu ya, jalan-jalan ada posnya kayak gitulah weekend ya. Nah ada weekend, nah jadi dengan antisipasi itu kemudian kita masak nasi ya, masak nasi selesai jam setengah 8, masih matang, semuanya pada makan semua bareng-bareng. Nah jadi pas saat ada kegiatan weekend kita perut udah kenyang. Nah, gitu. Nah selesai jam, setelah makan setengah 8 itu kita makan bareng-bareng, jam 8 udah mulai persiapan untuk weekend ya, alhamdulillah kita udah kenyang, tidak ada yang kelaparan lagi, kita langsung bergegas menuju lapangan karena apa, ada speaker gitu ya, speaker ataupun sumber suara, pengeras suara yang untuk para peserta semuanya harap kumpul di lapangan ya. Semuanya udah kumpul, dan sebelum pemberangkatan ada instruksi ataupun arahan dari kakak panitia, di mana arahan ini terdapat di game ini terdapat ada 3 pos, kemudian jaraknya sekitar tidak jauh, hanya sekitaran ini apa, sekitaran area perkemahan itu, jadi tidak terlalu jauh tuh pada saat itu. Nah selesai pemberian pengarahan, kemudian dimulailah untuk pos pertama. Pos pertama pada saat itu di area perkemahan. Pos pertama yaitu peta panorama. Nah disitulah kita masih bingung, kebingungan tuh, peta panorama itu apa sih gitu kan ya, peta panorama itu apa sih. Di situ kita kebingungan, siapa nih yang bisa menggambar peta panorama gitu kan ya, bingung peta, yang pada intinya bingung ya peta panorama itu kayak gimana gitu sih ya, saya juga masih awam pada saat itu, nggak tahu. Saya juga kan masih kelas 3 jadi belum nyampe materi itu, kakak kelas juga sama murid, mungkin belum sampai sana. Nah pas kemudian tanyalah kepada panitia, peta panoramanya kayak gimana kak gitu kan ya, gitu. Ya udah silakan kalian gambar yang ada di depan kalian. Oh berarti ngegambar, intinya ngegambar gitu. Kemudian kebetulan ada tuh kakak kelas saya yang jago gambar, kemudian digambarlah yang ada di depan, dimana di saat itu pemandangannya banyak sekali sih gitu ya yang digambar. Ada pohon kelapa digambar, rumah, terus eh, pegunungan, ketika itu ada kelihatan pegunungan Gunung Salak kelihatan tuh pada saat itu. Nah padahal kan ya kalau misalkan dilihat dari apa, dari materi peta panorama kan bukan seperti itu gitu, hanya seperti sketsa saja kayak gitu ya, ini sketsa saja, dimana ada arsiran, misalkan arsiran yang renggang, yang diagonal misalkan renggang jauh, yang diagonal berarti apakah hutan pinus ataupun sebagainya kan kayak gitu ya kalau misalkan yang sebenarnya. Nah di situ saya juga kalau mengingat kayak gitu ya kita tertawa ya, saya tahu aja gitu ya, salah wah jadi salah gitu, jadi bahan pembelajaran saya juga gitu. Nah selesai bikin peta panorama ya, karena saya kebagian paling pemberangkatan terakhir. Selesai di pos 1 kemudian lanjut ke pos 2. Di pos 2 ternyata itu hanya seputar pertanyaan sekitar, kalau nggak salah keagamaan sama umum, tentang kepramukaannya juga ada ya. Selesai di pos 2 kita jawab dengan yang semampunya, benar atau salahnya tidak, kita tidak tahu. Nah
Kemudian setelah beres di pos 2 langsung ke pos 3. Nah di pos 3 ini ternyata adalah pos halang rintang gitu ya, halang rintang, dimana halang rintang ini kebetulan hanya satu permainan saja nih, alhamdulillah gitu ya, satu permainan yaitu merayap, ya merayap, ya merayapnya sih di atas tanah gitu ya, alhamdulillahnya bukan di lumpur, tapi tanahnya juga udah apa dikasih air jadi basah tuh, jadi tanah juga seperti lumpur kecil lah gitu ya, bukan lumpur sawah, bukan gitu ya, bukan. Nah pada saat posisi regu kan kami regu terakhir nih, kelihatannya wah berarti untuk area jalur merayap ternyata udah agak kering gitu kan ya, berarti aman nih gitu kan ya, alhamdulillah gitu ya, jadi gak bakal kotor banget gitu ya, kotor banget. Dengan seneng kita merayap ya, pas di pertengahan karena pada saat itu jalur merayapnya sekitar 5 sampai 10 meteran lah kalau nggak salah. Pas di pertengahan tiba-tiba panitia penjaga pos itu bawa air, disiramlah kami, regu kami gitu semuanya tuh, dari ketua regu di paling depan sampai ke belakang, saya juga kebagian basah, jalurnya juga pada basah semua. Nah di situ dari rasa sadar ya, ya udahlah kepalang gitu ya, kita udah kepalang kotor, kita kotor-kotoran aja ya kak, lagi kak, jadi nambah gitu, kak tambahin air lagi kak jalurnya biar enak gitu. Bener tuh kok pak, kakak penjaga posnya pada ketawa gitu, lah kok nantangin gitu, yuk ditambahin air tuh semua, langsung dia jalan. Udah beres kalau tentang, kebetulan di sana ada air apa, ada air sungai kecil, langsunglah di situ kita bersih bersih, jadi supaya tidak kotor nanti di area perkemahan. Selesai bersih bersih baju dari tadi lumpur ataupun dari tanah, kita udah bersih langsung ke area perkemahan. Nah kesalahan lagi di sini regu kami, bukannya malah melapor dulu ke tenda utama, tapi kita langsung ke tenda kami gitu, langsung ke tenda regu kami. Sampai ada berapa menit ya, kalau nggak salah ada sekitar 30 menitan lah gitu ya, karena itu juga diingetin sama guru kalau nggak salah, udah laporan belum ke tenda utama gitu kan ya. Ya udah, kalau belum oh ya belum kak pak, kalau nggak salah belum, ya udah kita laporan dulu. Selesai laporan ke tenda utama, balik lagi ke tenda regu kami. Selesai regu kami, semuanya pada istirahat, pada capek ya, karena ini adalah kegiatan terakhir. Kemudian ketua regu menginstruksikan kita siap-siap untuk apa, rapi-rapi ataupun packing. Nah disitulah kita packing barang-barang, peralatan semuanya dirapin kembali ya. Kemudian bersih-bersih area tenda dari sampah, karena pas saat datang kita bersih, pulang juga harus bersih juga. Kemudian parit yang dulu digali, yang hari pertama digali kita tutup kembali, jadi tidak boleh ada yang meninggalkan bekas. Itu pada saat itu prinsipnya kayak gitu, kami dari ibu kami kayak gitu. Nah selesai, udah beres, tinggal nunggu upacara penutupan. Nah di upacara penutupan, tibalah upacara penutupan. Nah, semuanya pada kumpul pada seragam pramuka seperti biasa lengkap. Kemudian dimulailah upacara penutupan. Di upacara penutupan hanya sambutan saja. Kemudian kalau nggak salah pesan terakhirnya itu perkemahan gabungan akan dilaksanakan di MI, yang jadi tuan rumah MI Alinaya kalau nggak salah pada saat itu. Yang jadi tuan rumah adalah MI ya, ya kalau nggak salah itu MI Alinaya. Soalnya kan Perga pada saat itu dilaksanakan hanya dua tahun sekali kalau nggak salah. Saya juga pasti lupa ya. Jadi pas saat itu dilaksanakan di Alinaya kalau nggak salah gitu ya, pas saat itu. Nah selesai, udah pengumuman apa yang sambutan apa amanat. Nah yang terakhir yang saya merasa aneh, nggak ada pengumuman juara gitu, karena kan kegiatan kita berlomba, ada pertandingan atau misalnya, ternyata itu hanya sebatas persahabatan saja. Nah tapi kenang-kenangan di dalam pergab itu kita mendapatkan kalau nggak salah Piska.
ataupun tak ada ikut serta dalam pergab ya. Nah setelah selesai upacara penutupan kita balik ke tenda, kemudian bongkar tenda, merapihkan kembali, melipat kembali, kemudian pengecekan ulang kembali, takutnya ada yang ketinggalan. Selesai pengecekan semuanya, langsung ke tenda utama untuk berpamitan. Nah, selesai berpamitan, langsung ke sekolah yang di Ayunaya. Kemudian setelah diambil, langsunglah kita bubar ke rumahnya masing-masing. Nah, mungkin itu cerita pengalaman perkemahan yang pertama kali ya. Banyak sekali ya kesan yang mendalam pada saat perkemahan itu. Nah, hikmah yang diambil pada saat perkemahan pertama itu, saya di situ tahu gitu ya, belajar mandiri itu seperti apa, bagaimana posisi kita berada jauh di keluarga ataupun di orang tua pada saat itu. Jadi saya belajar terus ya, oh ternyata belajar mandiri dari jauh dari orang tua itu lebih penting lah gitu ya, karena kita tidak tahu gitu ya, suatu saat kita juga akan meninggalkan orang tua kan gitu ya, ataupun orang tua kita meninggalkan kita, ataupun kita yang meninggalkan orang tua. Nah jadi kita udah mulai siaplah mental kita ya gitu kan ya. Nah cuman ya kebalik dengan keadaan sekarang ya kan ya, pas saat saya dulu jadi peserta berpikir gitu, pas saat jadi pembina ya kan, jadi pembina bingung gitu, kok peserta yang ikut perkemahan sekarang sangat sedikit gitu ya ketimbang dulu gitu. Kalau sekarang gitu ternyata orang tua sebagian mengizinkan, sebagian tidak kayak gitu, karena nggak tahu kenapa alasannya apa, padahal kan ya itu untuk pendidikan juga, pendidikan kepada anaknya, bagaimana anaknya itu mandiri jauh dari orang tua gitu kan ya. Nah di situ saya juga sempat bingung gitu ya, kayak udahlah daripada mungkin apa ya, perbedaan zaman ataupun perkembangan zaman. Jadi ketika saya menginformasikan kepada peserta didik saya, siapa yang siap, siapa yang mau atas izin orang tua kayak gitu. Nah jadi itu saja pengalaman ataupun cerita saya pada saat pertama kali berkemah di kepramukaan ya. Jadi jangan mohon maaf apabila ada ucapan ataupun kesalahan, dan yang seangkatan pas saat itu Teguh itu apa, mungkin perbedaan ya ataupun pengalamannya pasti berbeda lah gitu ya, kalau saya mengalami kayak gini kayak gitu. Nah itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.